Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program e-learning UB Untv Universitas Muhammadiyah Indonesia. Untuk hari ini bersama saya, dosen Vkom, Salini Vita Dewi, dan materi kita hari ini adalah tentang diagram alur data atau yang lebih dikenal dengan DFD. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang pengertian DFD, fungsi dan komponen DFD itu apa aja, tingkatan level yang digunakan dalam DFD ada berapa, untuk apa level itu berguna, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang spesifikasi proses pembuatan DFD. Lalu yang terakhir adalah tahapan pembuatan DFD itu sendiri. Bagaimana cara kita menentukan level dari level 0, level 1, dan level seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian DFD. Dan apa sih itu DFD? DFD sendiri adalah alat atau tool atau model yang digunakan untuk memungkinkan seorang profesional sistem atau yang lebih dikenal secara teknis dalam pembuatan sistem yang digunakan untuk menggambarkan sistem itu sendiri sebagai suatu proses jaringan dalam fungsionalnya yang menghubungkan antara sistem dan juga dengan pengguna. Nah, jadi dengan kata lain DFD ini digunakan sebagai proses manual yang dapat menjelaskan fungsi dari tata cara aliran data suatu sistem dalam komputer. Nah, selanjutnya ada fungsi dan komponen dari DFD sendiri. DFD ini memiliki 3 buah fungsi utama. Yang pertama digunakan sebagai alat pembuatan model. Model itu sendiri berfungsi sebagai contoh ataupun gambaran umum dari suatu sistem. Jadi sistem itu sebelum kita melakukan perancangan pembuatannya, kita perlu melakukan analisa dulu. Analisa kebutuhan sistem itu sendiri, kita perlu menganalisa usernya, kita juga perlu menganalisa kebutuhan dari pengguna. Kenapa kita perlu melakukan analisa pengguna? Karena suatu sistem dapat berguna ataupun suatu sistem itu akan memiliki umur panjang digunakan dalam waktu yang lama apabila sistem itu menjawab kebutuhan dari pengguna. Nah, jadi untuk meminimalisir terjadinya user useless atau penggunaan aplikasi yang tidak dapat digunakan secara jangka panjang, makanya kita perlu melakukan analisa kebutuhan terlebih dahulu. Nah, jadi DFD ini digunakan sebagai model dalam pembuatan penjelasan analisa tersebut. Lalu selanjutnya, fungsi DFD ini juga berguna sebagai alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data. Jadi untuk menjelaskan tahapan antara data 1 dan data 2, apa hubungannya, apa koneksinya, apa relasinya, kita dapat menjelaskannya dalam fungsi atau dalam menggunakan DFD. Nah, jadi DFD ini lebih berorientasi kepada alur data, bagaimana aliran data itu berjalan atau tahapan-tahapan dalam penggunaan suatu sistem. Kenapa kita perlu menjelaskan atau kita perlu mengetahui tahapan-tahapan suatu sistem? Karena sistem itu memiliki karakteristik tersendiri. Nah, jadi contohnya pada saat kita melakukan mendownload suatu aplikasi, ada aplikasi yang mewajibkan kita untuk meregistrasi terlebih dahulu. Ada yang aplikasi hanya langsung login aja. Ada aplikasi yang harus yang mewajibkan kita untuk mendaftar dan lain sebagainya. Jadi tahapan-tahapan tersebut juga dapat menjadi karakteristik dari suatu aplikasi. Contoh paling sederhana itu adalah medsos. Nah, medsos sekarang ini contohnya seperti Instagram. Itu Instagram kita hanya perlu registrasi terlebih dahulu, lalu kita dapat akunnya, kemudian kita dapat login dan dapat langsung digunakan. Sedangkan WhatsApp sendiri itu kita hanya perlu memiliki nomor handphone, jadi kita nggak perlu registrasi, kita hanya perlu nomor handphone, lalu langsung dapat digunakan. Nah, yang ketiga, DFD ini memiliki fungsi sebagai alat untuk pembuatan model itu sendiri, yang memberikan penekanan hanya pada fungsi dari sistem. Nah, contohnya,
Apabila kita membuat suatu aplikasi jual beli atau e-commerce, tentunya kita punya tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang kita gunakan untuk dapat mengoperasikan aplikasi tersebut. Contohnya, apabila kita menjadi penjual, kita harus membuat suatu akun untuk menjual barang. Lalu kita harus mengupload barang kita, sehingga barang-barang tersebut dapat dilihat oleh pembeli atau pengguna yang lainnya atau user yang lainnya. Nah, begitu juga dengan user yang lain. Mereka harus melakukan login terlebih dahulu, lalu memberikan inputan, memilih barang-barang, lalu tahapannya adalah membayar dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi tahapan-tahapan dalam fungsi sistem tersebut itu dapat digambarkan melalui model DFD ini. Jadi, dengan adanya DFD, kita dapat menjelaskan fungsi-fungsi teknis ke dalam bahasa non-teknis. Nah, ini adalah komponen dari DFD itu sendiri. Yang pertama, dia yaitu memiliki terminator atau entitas. Nah, terminator di sini, menurut Jordan dan DeMarco, dia menjelaskan dalam bentuk lambang petak. Jadi lambang ini menjelaskan bentuk terminator atau entitas luar dari suatu sistem. Nah, dalam bentuk bulat ini dia dikenal sebagai lambang atau logo proses. Nah, ini selanjutnya garis 2 ini dikenal sebagai data store atau untuk lambang database-nya atau media penyimpanannya. Nah, lalu ini tanda panah yang menunjukkan tanda panah ini merupakan alur datanya. Alur data ini yang menghubungkan antara terminator, proses, dan data storage atau data store. Lalu menurut Jane dan Sepson, dan mereka memiliki hal yang sama, pendapat yang sama tentang entitasnya atau terminatornya. Berbentuk sama, yaitu petak seperti ini, tapi memiliki lambang yang berbeda untuk proses. Begitu juga dalam data store, tapi alur datanya juga sama. Dan walaupun gambarnya, logo, icon yang mereka gunakan itu berbeda-beda, tapi fungsinya tetap sama. Yaitu untuk entitas, untuk menjelaskan luaran, fungsi dari suatu sistem. Lalu ini tetap menjelaskan suatu proses, alur kerja sistemnya, fungsi sistem apa, dan lain sebagainya. Dan ini juga data store juga sama fungsinya, yaitu media penyimpanan. Begitu juga dengan alur data. Nah, jadi sederhananya komponen dalam DFD itu dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama yaitu terminator atau entitas terluarnya. Yang kedua adalah komponen proses. Lalu selanjutnya adalah komponen data store. Dan yang terakhir adalah komponen data flow atau yang dikenal dengan alur data. Nah, ini adalah keterangan menurut Jordan dan DeMarco, yaitu entitas terminal atau entitas terluar ini digambarkan dalam bentuk jalan panjang seperti ini, peta. Ini memiliki keterangan dapat berupa orang atau objek atau subjek, yaitu unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi di luar sistem aja. Jadi ini lebih ke usernya. Jadi mereka hanya dapat melakukan interaksi di luar sistem. Lalu selanjutnya adalah lambang bulat, yaitu proses. Ini diberi nama untuk menjelaskan kegiatan apa yang sedang dilaksanakan dalam suatu sistem. Contohnya tadi, antara penjual dan pembeli yang berhubungan melalui suatu aplikasi. Proses jual beli mereka dikenal dengan proses untuk menjalankan suatu sistem. Nah, selanjutnya adalah aliran data. Aliran data ini adalah menerangkan perpindahan data atau paket data yang berupa informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya. Nah, yang terakhir adalah data store. Ini merupakan database atau media penyimpanan yang digunakan untuk suatu sistem. Baiklah, cukup segini aja untuk sekarang. Kita akan lanjut lagi sebentar lagi setelah selingan berikut ini.